Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Badung meringkus 2 residivis penjamret meresahkan yang beraksi di 9 lokasi. Peternak ayam Caru di Kabupaten Badung meraup untung dari berkah upacara yang belakangan ini ramai dan padat. Pelajar SMP di Kabupaten Klungkung mengikuti parade ngebek sate lilit berbahan ikan tuna di depan Monumen Puputan Klungkung. Puluhan kamar kos di Jalan Dewi Sri 8 Legian hangus terbakar pada Jumat pagi 25 April. Api dengan cepat melahap sebagian bangunan yang terbuat dari kayu. Mobil pemadam kebakaran milik Dinas Damkar Badung melaju cepat menuju lokasi kebakaran untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran menghanguskan bangunan seluas 300 meter persegi dan berlantai 2. Penghuni kos hanya bisa menangis melihat seluruh harta benda mereka hangus terbakar. Sebagian besar penghuni kos adalah karyawan yang bekerja di rumah makan dan pengemudi ojek online. Seorang pria lansia tewas tenggelam saat menjala ikan dengan bantuan ban pelampung di Pantai Biaung pada akhir pekan lalu. Jasadnya ditemukan tergeletak di Pantai Padanggalak. Seorang saksi terakhir sempat melihat korban Iwayan Mura yang berusia 73 tahun menebar jaring. Namun setelah itu korban hilang hanya meninggalkan ban pelampung dan jaring yang mengapung. Selain menyisir lokasi kejadian, tim SAR juga mencari korban di darat dengan menggunakan drone thermal. Akhirnya sekitar pukul 2:30 sore, tim SAR menemukan jasad korban di Pantai Padanggalak. Pedagang atau pengusaha tahu dan tempe mengeluh dengan melonjaknya harga kedelai lokal maupun impor akhir-akhir ini. Mereka mengaku omset penjualan menurun drastis. Harga per karung kedelai impor saat ini naik dari Rp400.000 per karung kemasan 50 kg menjadi Rp550.000. Meskipun demikian, pengusaha tahu masih mempertahankan ukuran tahu untuk menjaga pelanggan. Pedagang dan pengusaha tahu di Karangasem berharap pemerintah segera turun tangan mengendalikan harga kedelai karena khawatir usaha mereka bisa gulung tikar. Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum berniat menjalin kerjasama dengan Kamboja untuk melindungi pekerja migran Indonesia di sana. Padahal banyak pekerja Indonesia di Kamboja meninggal dunia, namun belum terlindungi. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang mengganjal kerjasama dengan pemerintah Kamboja. Antara lain belum ada payung hukum yang melindungi pekerja Indonesia, jaminan sosial dan perlindungan terhadap pekerja. Selain itu, kendala paling serius yakni banyak pekerja Indonesia bekerja di jaringan judi online di Kamboja. Judi online ini dikendalikan jaringan internasional, bahkan sebagian pengusaha Indonesia. Satu rumah di Jalan Mertasari Sidakarya Denpasar, Senin 28 April terbakar. 4 kamar dalam bangunan yang menyimpan banyak barang tersebut ludes terbakar karena api cepat membesar dan merambat.
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berusaha mengendalikan api dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Damkar dan Penyelamatan Denpasar. Pemilik rumah Wayan Urip histeris mengetahui rumah yang ia tempati sejak berpuluh-puluh tahun sebagian tinggal puing. Menurut petugas Dinas Damkar, kebakaran dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Polisi masih memeriksa Maskur yang berusia 27 tahun, pria yang berasal dari Sampang, Jawa Timur yang menjamret korbannya di sejumlah lokasi di wilayah Jembrana. Tersangka mengaku pertama menjamret di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk di Desa Melaya pada hari Rabu pekan lalu. Korban bernama Niwati kehilangan perhiasan kalung emas seberat 15 gram yang bernilai lebih dari 10 juta rupiah. Kemudian Maskur kembali beraksi di Jalan Gajah Mada, Banjar Sebual, Desa Dangin Tukadaya. Kalung emas milik seorang wanita sekitar 26 juta rupiah raib. Tim Jatantras Polres Jembrana menangkap Maskur di depan salah satu dealer sepeda motor di Denpasar Barat pada hari Jumat 25 April lalu. Satuan Reserse Narkoba Polres Badung membongkar jaringan peredaran sabu-sabu dan ekstasi dengan menangkap 9 orang tersangka sepanjang bulan Maret 2025. Kesembilan tersangka ini terdiri dari 7 pria dan 2 wanita, dan sebagian besar mereka adalah kurir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 81 paket dengan berat total hampir 200 gram dan 2 paket ekstasi berisi 10 butir. Polres Badung berkomitmen untuk terus membongkar jaringan peredaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda di Bali. Seorang oknum mahasiswa Universitas Udayana ditangkap Polda Bali karena melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya dengan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Jumlah korbannya mencapai 37 orang mahasiswi. Akibat perbuatannya, pihak universitas menghentikan perkuliahan pelaku untuk sementara karena harus menjalani sidang etik akibat perbuatannya. Selain itu, Polda Bali saat ini juga akan turun tangan jika para korban melapor karena kasus merupakan delik aduan. Pelaku adalah mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ia diduga menyunting foto wajah teman perempuannya dan mengubahnya menjadi foto vulgar dengan menggunakan kecerdasan buatan. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.